السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, maghrib yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan hidayahnya kepada diri kita semua, kita masih dapat diberikan berbagai macam karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Apa tema bahasan kita hari ini, ikhwan? Masya Allah, cepat luar biasa ini kelihatannya, semangat ini, Masya Allah ini. Ikhwannya, akhwatnya mungkin pelan-pelan, gak kedengeran mungkin, Masya Allah. Suatu perintah, yaitu maka menikahlah, diambil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat kepada siapa? Syabab, yang disuruhnya oleh Rasulullah kepada syabab, kepada syababul muslimin, kepada para pemuda Islam, pemuda dan pemudi Islam. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mempunyai ba'ah, kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Nah, dari sini diambil tema ini, ikhwan. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan kalian, akan menjaga kemaluan kalian. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dan jika kalian belum mampu untuk melakukan pernikahan tersebut, belum mampu untuk menikah, maka perbanyaklah berpuasa, karena itu dapat menjadi tameng atau mengekang dari syahwat buruk kita nantinya. Satu tema yang pada hakikatnya harus sering disampaikan kepada para pemuda ini, ikhwan. Bahkan bukan hanya kepada pemuda, kepada orang tuanya pun seperti itu. Karena berapa banyak kita lihat opini yang tersebar di masyarakat, terutama kepada para orang tua, ketika melihat anaknya
20 tahun, 21 tahun, 25 tahun, nanti. Masih kecil, belum siap untuk nikah. Tapi tentang masalah perzinahan, silakan malam minggu nggak apa-apa tuh ngapel. Padahal Allah katakan la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Perzinahan. Allah katakan la taqrabu, bukan la taf'alu, bukan jangan kalian kerjakan zina, tidak. Jangan kalian mendekati zina. Jadi semua perkara yang bisa mendekatkan seseorang kepada perzinahan semuanya dilarang dalam Islam. Ini namanya saddud dzari'ah. Menutup semua celah yang bisa menjadikan seseorang berbuat sesuatu yang haram. Pacaran contohnya, berkhalwat laki-laki perempuan yang bukan mahram, pegangan tangan antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya diharamkan dalam Islam. Apalagi perzinahan. Berapa banyak opini yang tersebar di masyarakat ketika anak tersebut sudah baligh. Pada hakikatnya ketika seorang muslim dan muslimah sudah baligh, maka pada saat itu dia sudah siap menikah insyaallah di dalam Islam. Karena itu kita akan bacakan nanti bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan juga para ulama salaf terdahulu sangat luar biasa bersemangat tentang masalah pernikahan ini, karena ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata berapa banyak orang-orang yang memandang miring tentang masalah pernikahan ini. Coba lihat ketika hari Valentine tuh, Februari, tanggal berapa? Tanggal berapa Valentine? Pura-pura nggak tahu, masya Allah. Takut dibilang, masya Allah. Februari, dan juga nggak tahu tanggal berapa. Februari yang ada tahu tuh, masya Allah. Coklat di dalamnya dengan apa? Dengan kondom. Berapa banyak seperti itu ya kawan? Banyak, luar biasa. Perzinahan difasilitasi, tapi pernikahan sunnah Nabi nanti masih kecil. Ini salah besar ini, kawan. Opini publik ini harus dirubah seperti ini, kawan. Karena berat masalah seperti ini. Harus kita hilangkan dari benak kita, terutama kepada para orang tua ini, subhanallah. Berapa banyak ketika anaknya berbuat sesuatu yang dosa, dibiarkan anaknya berpacaran kah itu, berkhalwat kah itu, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah ketika malam minggu anaknya di rumah gak kemana-mana, orang tuanya bingung, ini anakku normal gak ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini akhir zaman namanya, ikhwan. Sebentar lagi keluar Dajjal mungkin, wallah. Subhanallah. Ini yang penting, ikhwan. Karena itu yang saya katakan, kajian-kajian seperti ini harus pada hakikatnya sering diramaikan, bukan hanya kepada para syabab, pada hakikatnya kepada para orang tua pun menanamkan pikiran seperti itu. Kepada para orang tua menanamkan opini yang benar tentang masalah pernikahan, karena ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika ingin menikah, seseorang harus tahu apa saja yang harus dia punyai, apa saja yang harus dia miliki sebelum dia melangsungkan pernikahan tersebut. Ini yang penting. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Ini hadiah. Nama dia? Ini hadiah betul? Surat Ar-Rum surat ke berapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Hah? Barakallahu fiik. Surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam surah Ar-Rum ini ada banyak Allah sebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah selipkan di antara tanda kebesaran Allah ini nih, ayat ke-21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ciptakan di antara kalian berpasang-pasangan laki dan perempuan dari jenis kalian sendiri. Berarti dari apa? Manusia. Karena itu para ulama mengatakan diharamkan seseorang menikah dengan jin. Walaupun lama khilaf tentang masalah ini, tapi yang lebih kuat jelas haram. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam mauqi'nya dan lain sebagainya. Karena Allah katakan di sini dari jenis kalian sendiri, jadi jenis manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan, sakinah, ketentraman hati. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian kasih sayang dan juga cinta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berfikir menggunakan akal fikirannya. Ternyata Allah Azza wa Jalla menyelipkan satu ayat ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Lam ara lil mutahabbina mithlun nikah." Aku tidak melihat solusi bagi orang yang saling mencintai kecuali an-nikah, kecuali nikah. Jadi tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai dua anak Adam, laki-laki perempuan jelas ya, bukan laki-laki sama laki-laki, bukan perempuan sama perempuan. Ini bukan menikah namanya. Jeruk makan jeruk. Ini ngacau ini, subhanallah. Ini apa? Hak kebebasan yang kebablasan akhirnya. Tidak ada solusi bagi dua anak Adam, dua insan yang bagi orang-orang yang saling mencintai kecuali pernikahan, an-nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Pernikahan itu di antara sunnahku. Bayangkan ini, kawan. Perhatikan kata-kata sunnahku, bukan hukumnya sunnah, tidak. Tapi maksudnya di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nikah kata Rasulullah min sunnati, dari sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Allahu akbar. Hati-hati dengan kata-kata falaysa minni, falaysa minna. Itu kata para ulama termasuk dosa-dosa besar ketika seseorang mengerjakan hal tersebut. Ketika seseorang tidak mau menikah, dan ini haram hukumnya, ikhwan. Tidak ada kerahiban, rahib di dalam Islam, enggak mau menikah. Enggak ada sama sekali, ikhwan. Karena manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini mencontohkan untuk menikah. Mencontohkan untuk menikah, subhanallah. Begitu juga para ulama salaf terdahulu. Ada beberapa mungkin ulama salaf yang tidak menikah, dan ini pun karena uzur. Syekhul Islam Ibn Taimiyah contohnya, masuk keluar penjara kerjaannya ketika beliau hidup. Tak sempat untuk menikah. Tapi kemudian antum jangan jadikan apa? Dalil. Oh, anak mau jadi seperti Syekhul Islam nih. Jangan, salah. Karena tidak ada yang lain kecuali harus kita contoh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam mengatur segala hal, ya, segala sesuatu. Di antaranya bagaimana Islam mengatur, menyalurkan syahwat yang benar, syahwat yang halal. Karena ada syahwat yang buruk, ada syahwat yang dihalalkan. Di antaranya apa? Menikah, syahwat yang halal. Bahkan mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Pahala yang luar biasa besar yang Allah sediakan dalam pernikahan tersebut. Ada juga syahwat yang buruk, perzinahan contohnya. Syahwat yang halal, makan. Antum makan syahwat bukan? Makan yang halal maksudnya. Makan yang haram, syahwat yang buruk. Tapi berapa banyak orang yang lebih memilih yang buruk daripada yang halal. Allah menghalalkan pernikahan, Allah mengharamkan perzinahan. Berapa banyak orang-orang yang memilih perzinahan daripada menikah. Allah menghalalkan makanan minuman yang banyak luar biasa. Allah mengharamkan makanan dan minuman yang sedikit, lebih sedikit daripada sesuatu yang halal. Tapi berapa banyak manusia yang memilih sesuatu yang haram. Syahwat yang buruk, hawa nafsu yang buruk. Karena itu ikhwani fiddin a'azakumullah, insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan ketahui apa saja nih yang seharusnya seorang muslim dan muslimah siapkan sebelum mungkin dia menikah. Kemudian apa saja tahapan-tahapan dalam sebelum mengarungi pernikahan tersebut, dan mungkin tidak bisa secara detail karena waktu yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza tajawaza al-'abdu faqad istakmala nisfa ad-din, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Perhatikan ikhwan, ketika seorang hamba telah menikah berarti telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah dengan setengahnya lagi. Setengah agama, bayangkan subhanallah.
Siapa dari kita yang tidak mau sempurna di dalam beragama, ikhwan? Berarti pertanyaannya, kalau orang yang belum menikah gimana ibadahnya? Bisa jadi apa? Ketika dia belum menikah, bisa jadi lebih khusyuk daripada yang menikah, mungkin, Masya Allah. Tapi biasanya orang yang belum menikah apa? Syahwatnya lebih bergejolak dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang. Allahu Akbar. Ketika apa? Ketika kedua mata ini sulit kita jaga, sulit kita tundukkan. Padahal kedua mata ini sangat mempengaruhi tentang kebersihan hati kita, ikhwan. Seseorang yang bisa menundukkan kedua matanya, apa kata Allah? Dzalika azka lakum. Itu adalah yang bersih, lebih bersih bagi kalian. Mata, kemaluan, kemudian apa? Hati. Nyambungnya apa itu? Mata, kemaluan, hati. Ternyata Allah katakan apa? Ketika seseorang bisa menundukkan pandangannya, maka itu bisa menjaga kebersihan hati kalian semua. Ini pentingnya, ikhwan. Dan zaman sekarang, Allahu Akbar, berapa banyak kita sulit untuk menundukkan pandangan kita ini, ikhwan. Rasulullah SAW juga bersabda, an-nazar sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan, kata Rasulullah SAW, di antara panah-panah iblis yang beracun. Kalau antum main panah, kemudian terkena satu orang di panah, na'udzubillah, bisa dicabut panahnya tapi beracun. Bagaimana racunnya? Akan menyebar ke seluruh tubuh. Berapa banyak perzinahan dimulainya dari satu ini, kawan, dari pandangan mata. Berapa banyak seseorang yang berbuat sesuatu yang Allah haramkan dimulainya dari satu yang ini, kawan. Ketika dia melihat, langsung terekam dalam memorinya. Terngiang-ngiang dalam memorinya itu terus tuh memikirkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan berapa banyak orang yang tadi itu jatuh dalam perzinahan karena tidak bisa menundukkan pandangan kedua matanya. Allahu Akbar. Karena itu di dalam Islam sangat diwajibkan seorang muslim, begitu juga seorang muslimah, untuk menundukkan pandangannya. Karena itu termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kesucian di dalam hati mereka. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ikhwan, tidak menikah adalah bukan termasuk dari bagian agama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertemu dengan seseorang. Bertanya Umar bin Khattab kepada dirinya, apakah engkau ingin menikah? Maka orang ini mengatakan tidak, aku tidak ingin menikah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ma yamna'uka minan nikah illa ajzun aw fujur. Perhatikan ini, ikhwan. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali dua sebab. Apa itu? Yang pertama, ajiz, lemah. Entah itu lemah syahwat, lemah tubuhnya, fisik dan lain sebagainya. Atau yang kedua, fujur. Ini lebih parah nih. Atau seorang yang fajir, seorang yang selalu durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Rabbul Alamin, lebih suka perzinahan daripada menikah. Ma yamna'uka minan nikah illa ajzun aw fujur. Perhatikan ini, ikhwan, para syabab. Ketika dia tunda-tunda menikah padahal dia sudah mampu, tidak ada yang menghalangimu, kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, untuk menikah kecuali dua hal. Engkau lemah, atau ternyata engkau ahlul ma'siyat, orang yang selalu berdurhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Karena itu yang saya katakan tadi, tidak ada di dalam Islam kerahiban, enggak ada. Ketika seseorang menikah, dia akan mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan, sangat luar biasa banyaknya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Ibnu Mas'ud. Siapa yang enggak kenal Ibnu Mas'ud? Ahli tafsirnya para sahabat. Orang yang dipuji di sana bacaan Al-Qur'annya kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan dalam Musannaf Abdul Razzaq, apa kata beliau? "Lau lam yabqa minad dunya illa yawmun wahidun la ahbabtu an yakuna li fihi zaujah." Seandainya, beliau berandai-andai ini, ikhwan. Seandainya, kata beliau, dunia ini tersisa cuma satu hari saja. Seandainya dunia ini tersisa satu hari, besoknya kiamat misalnya. Beliau berandai-andai ini, ikhwan. Maka aku senang sebelum dunia ini berakhir, aku kemudian mempunyai seorang istri, menikah. Ternyata bukan mau yang lain ya, mau istri, Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam pernikahan tersebut seseorang akan mendapatkan banyak pahala. Ingat ini, ikhwan, bukan hanya menyalurkan syahwat yang halal, bukan cuma itu.
tapi mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan, pahala luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud sampai mengatakan, seandainya dunia ini hanya tersisa 1 hari saja, setelah itu hancur, maka aku akan memiliki seorang istri. Aku ingin memiliki seorang istri. Allahu Akbar. Sahabat yang lain, Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus ini seseorang yang sudah tua, kemudian kedua matanya buta. Imam Az-Zuhri mengatakan ketika mensifati Shaddad ibn Aus ini, beliau mengatakan, Zawwijuni fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsini alla alqa Allahu a'zab. Zawwijuni, nikahilah aku. Tolong nikahi aku, tolong carikan aku istri, kata Shaddad ibn Aus. Padahal beliau sudah apa? Tua, kemudian kedua matanya buta. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada diriku, kepada para sahabat maksudnya, untuk tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan belum menikah atau bujang. Ya Allah, kasihan nih para bujang, Masya Allah ini. Perhatikan ini ikhwan ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati, betul ya? Antum tahu antum akan pulang di rumah dengan selamat? Nggak tahu, begitu juga saya, begitu. Apa kata Shaddad ibn Aus? Zawwijuni, tolong nikahi aku nih, tolong carikan aku seorang istri. Tolong nikahi aku, kata Shaddad ibn Aus, padahal sudah tua dan buta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mewasiatkan kepada diriku untuk tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan a'zab, dalam keadaan buta. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ketika istrinya meninggal, pagi hari meninggal, sore hari menikah lagi. Kalau ada orang kayak gini, apa kata orang tuh? Kalau ada orang seperti ini zaman sekarang, oh ini gak ada otaknya nih, oh macam-macam udah. Luar biasa, udah diomonginnya 1000 tahun kali itu, subhanallah. Ternyata Imam Ahmad mengatakan apa ketika ditanya, Imam, kenapa kok langsung cepat sekali? Pagi ketika istrimu meninggal, sore atau malam sudah menikah lagi. Apa kata dirinya? Karena aku takut bertemu dengan Allah dalam keadaan diriku belum menikah atau bujang. Karena akan berbeda ya ikhwan, ketika seseorang yang sudah menikah kemudian tidak menikah, dia akan tenang, dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah, bisa menundukkan pandangannya, bisa menjaga kemaluannya dan lain sebagainya. Karena itu yang saya katakan tadi, hadis Nabi SAW sangat luar biasa tentang masalah ini, yang antum harus hafalkan ini ikhwan. Atau para bujang ini Masya Allah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi dalil bagi antum ini. Ketika ada orang mengatakan masih kecil, siapa yang bilang masih kecil? Tapi bilang subhanallah, ada seorang profesor di Madinah, profesor sekarang jadi profesor besar di Madinah, menikahnya ketika umurnya 1 SMA. Saya nggak tahu umurnya, pokoknya ketika dia kelas 1 SMA. Sekarang jadi profesor, tidak menghalangi dirinya untuk selalu menuntut ilmu agama. Profesor besar di Madinah, Masya Allah. Luar biasa. Jadi jangan pernah mengecilkan diri. Tapi, ini penting nih kawan. Tapi orang seperti apa yang sudah pantas untuk menikah? Ini penting. Seperti apa yang seharusnya sudah pantas untuk menikah? Karena saya lihat berapa banyak orang-orang yang ingin menikah tapi ternyata tidak ba'ah, tidak berkemampuan untuk menikah. Walaupun para ulama mengatakan ba'ah ini faliyatazawwad, kata Rasul, barang siapa yang punya kemampuan maka menikah. Ba'ah, para ulama menafsirkan ba'ah ini memang paling banyak menafsirkan menurut bahasanya adalah ketika seorang tersebut bisa berjima, bisa berhubungan biologis. Tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Syarhul Muslim, beliau mengatakan seorang yang namanya ba'ah adalah sesuatu ketika seseorang sudah bisa berjima, berhubungan biologis, tapi sebelumnya disertai dengan memberi nafkah atau mempunyai untuk menanggung nafkah, terutama para laki-laki nih kawan. Karena itu ba'ah ini kata para ulama bukan hanya kemudian tentang masalah jima semata. Baru bahasa benar. Kenapa? Karena setelahnya Allah katakan fa'alaihi bisawm fa illam yastati' fa'alaihi bisawm. Jika kalian belum mampu maka berpuasa. Berpuasa berarti nyambungin tentang masalah apa? Syahwat, untuk meredam syahwat seseorang. Fa innahu lahu wija, kata Rasulullah. Karena menikah itu, karena berpuasa tersebut akan menjadi tameng bagi kalian dari syahwat-syahwat yang buruk. Tapi sebelum seseorang tadi tuh, sudah bisa kok berhubungan biologis dan lain sebagainya. Bukan cuma itu. Para ulama mengatakan sebelum dia untuk bisa untuk ba'ah, berkemampuan untuk berjima,
maka sebelumnya dia harus sanggup untuk bisa memenuhi keluarganya, memenuhi nafkah keluarganya. Ini penting nih, kawan. Karena itu kata para ulama, ada beberapa hal yang harus seseorang perhatikan sebelum dirinya untuk menikah. Yang pertama, bekal pertama. Jadi kalau kita ingin termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sudah pantas untuk menikah, coba perhatikan ini baik-baik. Bekal yang pertama yaitu bekal ilmu. Ini penting ini, ikhwan. Bekal ilmu. Berapa banyak seorang kepala keluarga contohnya yang tidak berilmu tentang bagaimana menjadi kepala keluarga yang benar. Nggak tahu bagaimana menjadi kepala keluarga yang benar. Tidak tahu bagaimana ilmu manajemen di dalam rumah tangga, bagaimana manajemen dalam mengatur uang di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga tidak punya ilmu ketika menikah. Hadis yang insya Allah kita tahu bersama, atau bab yang kita tahu bersama adalah Imam Bukhari. Apa itu? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Apalagi tentang masalah pernikahan. Karena pernikahan ini ibadah yang paling lama, ikhwan. Betul ya? Ibadah yang paling lama, luar biasa. Dengan syarat tidak diputuskan nikah, tidak cerai, maksudnya gitu. Sampai kapan? Sampai nanti kedua mempelai tersebut atau kedua insan tersebut meninggal. Dan itu pun akan ketemu nanti di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dua orang ini saleh dan salehah. Karena itu ini ibadah yang paling besar, luar biasa, paling lama, Masya Allah. Maka sangat membutuhkan ilmu di dalamnya. Tidak mungkin seseorang yang ketika ingin beribadah, satu ibadah, contohnya menikah ini, tanpa ilmu, rusak, akan hancur nanti ibadahnya. Apalagi pernikahannya ini. Ini bekal pertama, bekal ilmu. Maka berilmulah sebelum kita ingin menikah. Bagaimana manajemen rumah tangga yang baik. Bagi seorang akhwat, bagaimana cara mendidik anak yang baik, menjadi anak nanti saleh dan salehah. Bagaimana menjadi istri yang salehah. Karena pada hakikatnya para akhwat, surga kalian ini sangat mudah ketimbang ikhwan. Rasulullah SAW bersabda apa? Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila seorang wanita telah salat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Allahu akbar. Gampang ya ternyata. Tapi berapa banyak ternyata para akhwat yang tidak memenuhi keempat kesyaratan ini nih. Terutama yang terakhir, ata'at ba'daha. Tidak taat kepada suaminya. Kecuali ketika suaminya menyuruh kepada maksiat, la sam'a wa la ta'ah. Tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Berapa banyak ternyata seorang istri yang tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Harus dengan apa? Ilmu, jelas. Dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Allahu akbar. Dunia ini seluruhnya perhiasan, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata perhiasan yang paling terbaik, paling the best, bukan berlian, bukan emas permata, bukan zamrud, bukan. Al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Ketika seorang laki-laki Allah anugerahi wanita yang salihah, pendamping hidup yang salihah bagi dirinya, Allahu akbar, kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kenikmatan orang tersebut, ikhwan. Maka berdoa, ikhwan ataupun akhwat pula, Masya Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan pasangan yang saleh ataupun yang salihah. Dengan itu bisa merajut nantinya bertemu di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu. Yang kedua, bekal yang kedua yang para ulama katakan sebelum seseorang menikah, tidak lain tidak bukan adalah bekal materi, nafkah, memberikan nafkah. Walaupun bekal materi di sini bukan harus ada pekerjaan tetap, tidak, tapi tetap harus bekerja. Bedakan ya. Tidak harus ada pekerjaan tetap, tapi tetap harus bekerja. Jadi ada orang-orang yang apa? Ternyata pekerjaan tidak tetap dan lain sebagainya, tapi punya semangat yang membara, Masya Allah. Tetap bekerja, bersemangat, berdagang dan lain sebagainya. Bukan kemudian tenang-tenang di rumah. Salah ini.
Bekal materi, terutama para ikhwan. Ketika dia ingin menikah dan lain sebagainya, apakah kita sudah sanggup nih untuk memberikan nafkah baik lahir ataupun batin kepada istri dan anak kita? Terutama kepada para istri. Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang masalah materi ini tidak sembarangan, subhanallah. Karena berapa banyak orang yang ternyata tidak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab tentang masalah ini. Nah, ini salah nih, kawan, subhanallah. Ketika suaminya makan apa, istrinya makan apa, salah. Suaminya pakaiannya bagus, istrinya pakaiannya jelek, bolong-bolong lagi. Na'udzubillah. Ini salah nih, kawan. Karena itu bekal yang selanjutnya setelah materi adalah bekal tanggung jawab. Punya tanggung jawab, baik laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan ini, kawan. Baik laki-laki ataupun perempuan, terutama kepada kepala keluarga laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'i. Jawaban oleh Allah tabaraka wa taala nanti di hari akhirat. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah. Ada tanggung jawab di dalam jiwanya. Yang namanya tanggung jawab ini kedewasaan. Dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam." Ajarkan anak dan istri kalian dengan agama. Lihat, bukan dunia ya. Agama, din, kata Ali bin Abi Thalib. Ajarkan anak dan istri kalian dengan agama, bukan dunia. Dan didik mereka dengan pendidikan Islamiyah, dengan adab-adab Islamiyah. Bukan pendidikan ala Barat, ala Amerika, bukan, salah. Tapi pendidikan Islam dengan akhlakul karimah, dengan akhlak Islam. Bagaimana seorang kepala keluarga mau mengajarkan anak dan istrinya tentang agama kalau ternyata dirinya tidak berilmu tentang agama? Kan begitu ya, kawan ya? Maka yang saya katakan tadi, bekal pertama tadi apa? Ilmu. Bekal ilmu. Bagaimana seorang kepala keluarga bisa mengajarkan anak dan istri tentang masalah agama ini kalau ternyata dia nggak berilmu? Berapa banyak kita kepala keluarga yang untuk mengajarkan kepada anak dan istrinya tata cara wudu yang benar tidak tahu, tata cara sifat salat Nabi yang benar tidak tahu. Berapa banyak kepala keluarga yang ketika ditanya tentang masalah ada berapa rukun la ilaha illallah, ada berapa syarat la ilaha illallah, menggelengkan kepalanya. Ketika ditanya tentang masalah dunianya, luar biasa pintarnya. Ini salah nih, kawan. Di antara tanggung jawab yang besar, terutama kepada kepala keluarga, adalah kepala keluarga yang sukses mendidik anak dan istrinya adalah kepala keluarga yang sukses menjauhkan anak istrinya dari api neraka jahanam. Ini kepala keluarga yang sukses, berhasil. Bukan hanya materi semata, tidak. Standar ukurannya bukan materi. Tapi kepala keluarga yang sukses adalah kepala keluarga yang bisa menjauhkan anak dan istrinya dari api neraka. Begitu juga seorang wanita, seorang akhwat, ketika dia ingin menjadi seorang istri atau seorang ibu, maka dia harus punya ilmu, harus punya tanggung jawab. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika dirinya masih kecil, belum balik, masih kecil, ibunya membangunkannya sebelum subuh. Bayangkan, masih kecil ini, kawan. Membangunkan Imam Malik sebelum subuh. Kemudian dimandikan, dipakaikan pakaian ulama. Lihat, dipakaikannya pakaian ulama. Makanya jangan kemudian pakaian apa? Pakaian pemusik. Makanya gedenya jadi pemusik. Ini kebanyakan akhwat ini, subhanallah, lucu nih anaknya dan sebagainya. Tapi tidak berpikir mau jadikan apa nih anak kita nih. Perhatikan ini nih. Pakaian ulama. Kemudian apa yang ibunya katakan? Idhab ila Rabi'ah wahfazil Qur'an. Wahai Malik, pergi engkau ke Rabi'ah. Rabi'ah ini diantara guru Imam Malik di Madinah. Wahfazil Qur'an, hafalkan Al-Qur'an kepada Rabi'ah tersebut. Ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajarlah, ambillah adab kepada dirinya terlebih dahulu sebelum engkau ambil ilmunya. Allahu Akbar. Ini ibu yang salihah. Jadinya Imam Malik, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dinasihati oleh ibunya. Apa nasihat ibunya? Wahai Sufyan, ketika engkau menulis 10 kalimat atau 10 kata di dalam bukumu, maka lihat coba apakah imanmu bertambah atau tidak.
Allahu Akbar. Nasihat azimah luar biasa ini, ikhwan. Ketika engkau menulis 10 kalimat, 10 kata di dalam kitabmu, di dalam bukumu, lihat apakah imanmu bertambah atau tidak. Jika imanmu bertambah, maka ketahuilah itu ilmu, al-ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Tapi ternyata jika imanmu tidak bertambah, jangan-jangan ilmu itu ilmu yang akan memadaratkan dirimu dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Harus punya tanggung jawab, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang jima tergantung lagi pada orang lain. Ketika sebelum menikah mungkin ada orang tua yang bantuin, mungkin ada saudara yang bantuin. Ketika kita menikah sendiri, baik ikhwan ataupun akhwat, menjadi sendiri, mentalnya harus benar-benar benar dulu ini, ikhwan. Jangan ketika menikah mentalnya masih yang dulu sebelum menikah, masih ngumpul-ngumpul sama teman, malam-malam istri dibiarkan di rumah. Ini salah nih. Ini salah nih, subhanallah. Atau sebaliknya, seorang istri tadi tuh, seorang wanita, ketika mentalnya belum dirubah, belum siap untuk menikah, rusak nanti akhirnya rumah tangganya. Nah, ini ada berapa berarti? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Bekal ilmu. Yang kedua, materi. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, fisik. Yang kelima, mental, rohani dan juga jasmani. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi Isya? Silakan. Kita akan sebutkan beberapa alasan kenapa kita disunnahkan atau bahkan diwajibkan untuk menikah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa motivasi kita maksudnya? Apa motivasi kita menikah ini apa gitu? Yang ini menjadi apa? Motivasi bagi setiap manusia, setiap muslim dan muslimah untuk selalu mendorong dirinya supaya menikah gitu. Yang pertama, kata para ulama, nikah adalah sunnah para rasul, bukan cuma Nabi Muhammad, bayangkan. Sunnah para rasul, para nabi dan rasul. Ini motivasi pertama paling tidak untuk selalu meningkatkan semangat kita untuk menikah. Yang pertama adalah menikah adalah sunnah para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin." Ada 4 termasuk perkara sunnah para rasul. Yang pertama al-haya. Apa itu haya? Malu. Malu ketika berbuat kemaksiatan, malu kepada Allah, malu berbuat sesuatu. Ini malu, bagus, masya Allah. 4 perkara termasuk apa? Sunnah para rasul. Rasa malu yang pertama. Yang kedua, watta'attur, memakai wewangian. Memakai apa? Wewangian. Jadi jangan kemudian apa? Penuntut ilmu badannya bau, nggak pernah sisiran dan lain sebagainya. Ini salah nih, ikhwan. Ini salah, subhanallah. Yang ketiga, as-siwak. Apa siwak? Tahu ya, bersiwak. Yang keempat, wan nikah, dan juga menikah. Syahid bahasan kita yang keempat nih. Ternyata di antara sunnah rasul, sunnah para rasul bahkan, subhanallah, ada 4. Rasa malu yang terus ditularkan atau diturunkan kepada para umatnya. Kemudian wa ta'attur, memakai wangian. Yang ketiga as-siwak, bersiwak dengan kayu siwak, kayu arak itu. Yang keempat an-nikah. Yang kedua, motivasi yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk menikah dan lain sebagainya. Yang kedua, perintah Nabi SAW untuk segera menikah. Yang tadi itu hadisnya, perintah. Karena kata-katanya falyatazawwaj, itu kan perintah. Di dalam kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Nah, motivasi seseorang untuk menikah diantaranya adalah perintah Nabi SAW. Anak ingin menjalankan perintah Rasulullah SAW. Anak ingin menjadi umat yang Rasulullah cintai, anak, yaitu menikah, mentaati Rasul. Diantaranya ini menikah. Hadis yang tadi Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang mempunyai kemampuan ba'ah, maka menikahlah, perintah. Yang ketiga,
mendapat pertolongan Allah. Jadi dengan menikah ini kita mendapat pertolongan Allah ini. Mendapatkan pertolongan Allah. Nah, syarat dia menikahnya dengan niat untuk menjaga kesucian dirinya, takut terjerumus kepada perzinahan, takut terjerumus sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." 3 orang, yang 3 orang berhak, 3 orang ini Allah bantu. Maksudnya pasti Allah bantu 3 orang ini. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatab alladhi yuridul ada, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Jadi budak ini nyicil, bayar kepada tuannya. Ini hak bagi Allah untuk membantu budak ini. Dia nyicil kepada tuannya. Yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kesucian dirinya. Allahu akbar. Takut terjerumus kepada perzinahan, takut melihat sesuatu yang haram terus dan lain sebagainya. Hak bagi Allah untuk membantu pemuda ini. Yang ketiga ini syahid bahasan kita. Allah Azza wa Jalla akan membantu, menolong bagi orang-orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah taala nanti setelah salat Isya kita akan teruskan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.